Bab 378. Sesuatu yang dinamakan cinta. William masuk ke dalam tenda, melihat wajah Stella yang memerah, dia membungkukkan tubuhnya dan memeluknya, kemudian mencium keningnya. "Gadisku, tolong kamu sehat secepatnya, aku akan memberikan yang kamu inginkan, ya." Nada bicaranya begitu lembut dan berat. William menyuruh orang di atas kapal pesiar melemparkan sekumpulan daging untuk memancing ikan hiu. Jadi di saat yang kosong seperti ini, mereka naik perahu dan mendayung dengan cepat ke arah kapal pesiar. William tetap menggendong Stella dengan ekspresi yang sangat pasti. Melihat ekspresinya, Kanza yang sedang memandu untuk mendayung berpikir dalam hati, jika perahu ini terbalik, mungkin tuan muda juga bisa menggunakan dirinya untuk melindungi Stella. Akhirnya sudah mendekati kapal pesiar, semua orang langsung memberikan William naik dahulu. William tidak merasa tangan dan kakinya sudah kebas. Setelah dia naik ke dalam kapal pesiar, dia langsung menggendong Stella berjalan ke kamar tamu. Dia meletakkan Stella di atas tempat tidur dan memberikan selimut sutra untuknya. William baru menghela napas yang berat dan menyeka keringatnya. "Stella, aku segera bawa kamu ke rumah sakit terbaik di Pulau Es, jangan takut." Sejam kemudian, 2 helikopter langsung mendarat di sebuah halaman rumah sakit Pulau Es. Hal ini mengejutkan semua dokter dan pasien rumah sakit. Siapa hebat sekali, hingga langsung naik helikopter dan berhenti di sini. Wah, banyak orang yang turun, pastinya yang paling menarik perhatian. Orang adalah seorang pria Asia yang sangat tampan, dan dia sambil memeluk seseorang menggunakan selimut, dia juga menggendong dengan sangat hati-hati dengan ekspresi yang panik dan berat. Yang bisa melihat adegan yang mengejutkan ini adalah semua pasien beruntung yang berada di lantai atas. Rumah sakit ini karena 2 buah helikopter yang mendarat, depan belakang langsung ditutup. Walaupun wali kota yang datang juga jangan harap bisa masuk. Deretan pria yang memiliki senjata lengkap dengan tegas menatap semua orang. Mana mungkin ada orang yang bisa sembarangan keluar masuk. Rumah sakit sudah mendapat telepon dari awal, sekumpulan tenaga medis keluar menyambut dengan meriah, ekspresi mereka semua tampak panik dan ketakutan. William memeluk Stella dengan erat, dia berjalan masuk ke rumah sakit. "Tuan, kamu boleh letakkan pasien di atas ranjang pasien, Tuan." Beberapa tenaga medis mendorong ranjang pasien sambil mengejar William. William tidak memedulikan sama sekali, dia hanya memeluk wanita yang dicintainya dengan erat. Kanza tidak bisa melihat lagi, dia berlari ke sana dan berkata, "Tuan muda, dokter menyuruh kamu meletakkan Nona Stella di atas ranjang pasien, sudah tidak apa lagi, ini adalah rumah sakit, serahkan kepada dokter saja." "Hah? Apa?" William baru menaikkan pandangannya lalu melihat Kanza. Kanza menghela napas. "Ya Tuhan, dokter dan perawat ini sia-sia berbicara dengan tuan muda sama sekali tidak mendengarnya." Kanza menunjuk ranjang, "Itu, letakkan Nona Stella di sana saja, dokter selalu bekerja demi ini, tenang saja tuan muda." William memainkan alisnya, dia melirik ranjang dengan cuek, kemudian menundukkan kepalanya melihat Stella yang berada di dalam pelukannya sambil menghela napas. Ranjang ini tampaknya sangat tipis, keras tidak, sepertinya tidak nyaman saat berbaring, kan? Kanza langsung keringat dingin. Terakhir menggunakan 2 tilam di ranjang pasien, kemudian karena bujukan Kanza, William baru dengan tidak rela meletakkan Stella di atas ranjang. "Sudah, Tuan William, serahkan kepada kami saja, silakan tunggu di sini dengan tenang." Dokter membungkuk kepada William dengan hormat, tersenyum sebentar kemudian berjalan ke dalam. Stella yang berada di atas ranjang baru tergeser sedikit, William langsung berteriak, "Eh!" Semua orang terkejut dan berhenti karena teriakannya. William menatap si kecil yang berada di atas ranjang dengan senyuman pahit. "Aku mesti ikut ke dalam, aku harus melihatnya, jika tidak aku tidak tenang." Kanza terkejut. Semua tenaga medis juga terkejut. Tidak ada cara lain lagi, maksud dari William sangat tegas, semua orang tidak berani melawan rumah sakitnya, jadi membiarkan dia mengikuti ke ruang gawat darurat. Kelompok hutang lunas semua mengangkat senapannya dan berjaga di depan lorong ruang gawat darurat. Kanza berjalan ke sana-sini, dia terus menghela napas saja. Ada seorang pria bertanya, "Kak Kanza, bukannya wanita itu sudah ditemukan, kamu kenapa menghela napas lagi?"
Kanza langsung mematikan rokok di tangannya, dia mengambil minuman energi yang diberikan oleh bawahannya kepada dia, lalu minum dan berkata, "Aku menghela napas karena Tuan Muda." Melihat Tuan Muda begitu panik karena wanita itu, aku hanya merasa tidak pantas saja. Awalnya memang wanita yang mengkhawatirkan Tuan Muda kami, sangat ingin mengikuti di belakang Tuan Muda terus, tidak seperti sekarang yang sudah terbalik. Gadis yang bernama Stella itu malah tidak menganggap Tuan Muda kita sama sekali, melainkan Tuan Muda kita yang panik karena wanita itu. "Hai, aku sedih, kenapa dunia ini berubah secepat ini?" Kanza berkata sambil menghadap dinding, beberapa bawahannya juga menganggukkan kepala dengan cepat. "Bukankah memang seperti ini?" Kak Kanza mengatakan dengan sangat betul. Ini sudah terlihat saat mereka datang ke Pulau Es untuk mencari Nona Stella. Jika sekarang masih belum menemukan Nona Stella, mungkin mereka tidak bisa kembali juga, semua harus tinggal dalam waktu lama di Pulau Es. Untungnya, wanita bernama Stella itu tidak dimakan hiu. Jika dimakan hiu, bahkan tulang juga tidak tersisa lagi, bukankah mereka akan mencari selamanya di Pulau Es? Kanza baru menaikkan pinggangnya dan mau berbalik, tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku. Dia melebarkan mulut sambil melambaikan tangan dan berkata kepada beberapa pria di sana. "Cepat, kalian cepat datang menolongku, pinggangku terkilir." Kak Kanza tidak apa-apa, kan? Beberapa pria langsung berlari ke sana dan membantu Kanza. Pinggangku tidak bisa bergerak lagi, sangat tidak enak." "Kak Kanza, kamu terlalu capek, kamu tidak pernah istirahat dalam beberapa hari ini. Cepat, duduk ke sana, aku segera cari dokter untuk mengobatimu." Kanza duduk di atas kursi dan langsung berkata, "Jika bilang aku capek, aku memang sangat capek, beberapa hari ini sangat sulit, benar. Tapi Tuan Muda kita lebih capek. Dia semalam sangat lama di dalam laut, dia juga sudah muntah darah, hari ini juga tidak makan apapun, Tuan Muda kita yang tidak tahan lagi. Hai, aku terlalu khawatir dengan Tuan Muda. Stella ini tidak apa jika mencelakaiku, aku lihat dia juga mau menyiksa Tuan Muda." Di lorong didorong sebuah ranjang pasien, perawatnya lumayan cantik, dia tersenyum dengan Kanza. Ekspresi Kanza tetap sangat galak, dia menjawab orang dengan tatapan yang sangat tajam. Pria yang membawa dia naik ke ranjang pasien tertawa sambil berkata, "Kak Kanza, kamu tidak mengerti ini. Ini dinamakan kedua pihak yang rela melakukan demi masing-masing. Cinta ini bukankah memang membuat orang tidak bisa menjelaskannya?" Kanza hampir ingin tertawa, kata ini didengar dari mulut orang kasar yang hanya tahu memburu terdengar sangat aneh. Kanza memukul kepalanya lalu berkata sambil tertawa, "Cinta kepalamu. Kamu mengerti apaan? Jangan omong kosong denganku." Kemudian Kanza dalam hati malah diam-diam berbicara sendiri, "Betul, cinta memang bukan sesuatu yang bisa diperjelas." James sudah mengutus pesawat khusus dari Golden Age Finance, Lai pastinya juga menemani. Setelah memikirkannya, Lai menghubungi Lina. Setelah beberapa saat, telepon baru diangkat. Karena Lina sendirian di villa, jadi dia sedikit takut, jadi dia mencari polisi untuk menjaganya. Yoshua Tian sejak masuk ke dalam rumah langsung menghela napas. Dia tidak ingin berhubungan dengan gadis gila ini lagi. Dia takut dia sudah sakit hati, tetapi gadis itu malah seperti teman baik. Dia takut dia bisa lepas kendali di depan gadis ini. "Hei, kenapa kamu menggunakan minum diklorvos untuk mengancamku? Di mana diklorvos? Apa menurutmu diklorvos adalah minuman yang enak? Cepat keluarkan diklorvos." Yoshua Tian langsung berteriak setelah masuk rumah. Lina memakai baju tidur, dia sedang menempelkan timun dengan santai di villa, dia dengan senang melambaikan tangan kepada Yoshua Tian, kemudian mencemberut sambil berkata, "Diklorvos ya, aku tidak ada, hanya saja pernah dengar nama ini, jadi bercanda saja, hahaha, kamu ini benar gampang percaya dengan orang lain ya. Kamu." Yoshua Tian sangat marah. "Lina, apakah kamu tahu jika aku sangat mengkhawatirkanmu? Aku sangat panik karena sebuah perkataan yang sembarang kamu katakan, aku langsung mengundurkan misi investigasi kriminal tiba-tibaku, aku menjadi seorang prajurit kabur di dunia prajurit." Perkataan ini ditahan di dalam perut Yoshua Tian, dia yang pemalu tidak akan mengatakannya. "Kenapa kamu masih berdiri? Apa kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Kamu pergi ke dapur memasak saja, aku sudah lapar." Lina mengganti siaran TV, kemudian berkata dengan Yoshua Tian jika dia sudah lapar.
Ekspresi Yoshua Tian menjadi sangat buruk, dia mengepalkan tangannya, melebarkan matanya, kemudian setelah melotot 1 menit baru tidak marah lagi, kemudian masuk ke dapur dengan marah. Dia memasak sambil merepeti Lina yang keterlaluan. Gadis berengska, kamu anggap aku sebagai pembantu gratis, bahkan buat makanan malam juga mau menakutiku dengan seperti ini, bilang di Clorvos, dasar berengska. Memang minta dipukul. Tapi dia hanya mengatakannya, jika kamu menyuruh Yoshua Tian benar pergi memukul Lina, dia tidak akan tega. Yoshua Tian dengan terbiasa memotong sayuran, kemudian melihat sekilas ke arah ruang tamu. Gadis itu masih sedang nonton TV dan tertawa bodoh. Mungkin sekarang dia tidak sedih lagi, kan? Apa dia sudah keluar dari kesedihan patah hati? Yoshua Tian berbicara sendiri sambil meregangkan bahunya dan lanjut memasak dengan fokus. Tiba-tiba dia menyadari jika dirinya begitu senang saat memasak untuk gadis ini. Seakan-akan memasak makanan untuk Lina adalah keharusan Yoshua Tian. Tidak lama kemudian, 4 jenis masakan dan sebuah kuah sudah selesai. Setelah Yoshua Tian membawa keluar kuahnya, dia menepuk tangan memanggil Lina. Sini, saatnya makan, cepat buang potongan hijau yang berada di mukamu, menyeramkan sekali. Seperti sedang memanggil istri makan loh. Bab 379 Kamu pernah pacaran berapa kali? Yoshua Tian bahkan tidak melepas celemeknya, dia pergi mengambilkan nasi, benar pria yang baik. Lina dengan senang berjalan ke depan meja, wajahnya yang sudah dibersihkan seperti telur yang baru dikupas kulitnya, begitu kilau dan putih. Yoshua Tian menaikkan alisnya dan melihatnya, dia tiba-tiba langsung terkejut, dia mengangkat sendoknya dan meneteskan kuahnya. Hei, jangan kira karena bukan rumahmu, jadi kamu boleh merusak tempatku seperti ini. Lihatlah kamu sudah menumpahkan kuahnya, dasar bodoh. Lina mengerutkan alis dan berkata dengan marah sambil menghentakkan kakinya. Yoshua Tian sangat ingin mengulurkan tangannya untuk menenangkan kerutan alisnya. Gadis yang begitu cantik, kenapa selalu mengerutkan alis seperti preman yang selalu gampang marah? Maaf aku tidak sengaja, aku tidak melihatnya. Yoshua Tian menundukkan kepala melihat ke arah kuah, dia langsung buru-buru minta maaf kemudian mengambil kain lap. Lina duduk di sana dengan sangat terus terang, dia melipat kakinya sambil berkata, tidak tahu apakah matamu sudah tumbuh di atas kepala, saat ambil nasi tidak lihat kuah, kamu lihat apa? Lihat kamu dong. Beberapa kata ini hampir dikeluarkan Yoshua Tian. Aku tidak fokus sebentar. Cepat ambil nasi, lihat kamu yang begitu cerewet. Lina mengetukkan sumpitnya seperti seorang bos. Yoshua Tian malah menciutkan lehernya dan menghela napas saja. Gawat. Dia tidak bisa menjalani hidup lagi, dia seorang tamatan sekolah tentara, malah ditunjuk dan disuruh-suruh oleh seorang gadis. Sungguh menjengkelkan. Yoshua Tian selesai mengambil nasi, dia baru membersihkan tangannya dan duduk. Lina dari awal sudah mulai makan, dia makan dengan tergila sambil bertanya. Hei, apa ini semua buatanmu? Yoshua Tian memalingkan matanya, omong kosong. Di rumah ini apa ada orang ketiga selain kamu dan aku? Jika bukan kamu yang memasaknya, pastinya aku yang masak. Lezat sekali, enak, pantas dipuji. Hei, Yoshua Tian, kamu hebat ya, tidak hanya kucing yang pandai menangkap tikus, kamu juga seorang pria baik yang pandai memasak. Lina terus-menerus memuji Yoshua Tian, dia tidak pergi melihatnya, tatapannya hanya melihat makanan saja. Yoshua Tian menjadi sangat bangga karena dipuji, dia menyipitkan matanya sambil tersenyum dengan sangat bangga, dia meraba kerah bajunya dan berkata dengan sombong. Kamu baru tahu aku ini baik. Aku selalu pria yang terbaik. Apa yang kamu katakan tadi? Kamu bilang aku ini apa? Kucing yang menangkap tikus. Kamu marahi aku ini kucing. Lina mengunyah daging babi sambil memiringkan mulutnya, di bawah mulutnya masih ada beberapa sisa kuah masakan, berkata, bukankah kamu ini kucing? Kamu adalah polisi, bukankah polisi menangkap orang jahat? Apa kamu tidak mengerti yang dinamakan umpama? Keladi. Bukankah di Black Detective Chat, polisinya adalah kucing, dan orang jahat adalah tikus? Aku membuat umpama dengan sangat cocok. Kamu. Yoshua Tian tersedak hingga tidak bisa menjawab apapun, dia hanya dalam hati merasa tidak adil dan berkata, kepalamu yang cocok.
Pria sejati tidak marahan dengan wanita, kubiarkan kamu saja. Masakan yang enak, bukankah kita dua harus minum sedikit bir? Lina tersenyum dengan Yoshua Tian. Matanya seperti ikan yang bisa berbicara, sangat berkilau. Yoshua Tian melihat hingga jantungnya berdetak semakin cepat. Boom, boom boom boom. Seperti ada orang yang membuat jantungnya sebagai bola pingpong yang dipukul terus. Yoshua Tian saling bertatapan dengan Lina di bawah lampu yang lembut dan hangat, dia hanya terdiam beberapa detik. Tatapannya terbengong, mulutnya terbuka, wajahnya terbodoh. Lina memainkan alisnya kemudian melihat Yoshua Tian terus dan berkata, "Hei, apa kamu sudah bodoh? Kenapa aku berbicara denganmu, tetapi kamu seperti tidak mendengarkannya? Apa otakmu sudah ditekan oleh pencuri saat pagi hari? Sehingga membuat kamu menjadi bodoh?" Yoshua Tian baru menggelengkan kepalanya dan sadar, wajahnya langsung berubah menjadi warna merah. "Minum bir apa? Kamu bukan orang yang pandai minum juga. Wanita seharusnya tampak elegan, tidak minum bir." Setelah mendengar Lina mau minum bir, Yoshua Tian langsung frustasi. Kemarin dia dibawa Lina ke Sunrise, kemudian bertemu dengan pacar sebelumnya itu, Lai bos apa, setelah berpisah, Lina mulai tidak normal lagi. Dia maksa Yoshua Tian membawanya ke pantai, malam hari ke pantai. Hampir mati kedinginan karena angin laut. Gadis ini mau duduk di atas pantai, merangkul pundak Yoshua Tian melihat bintang yang tidak jelas. "Tolong ya, malam itu sedikit mendung, mana ada bintang, satu bintang juga tidak terlihat sama sekali." Bahkan membuat mereka dingin hingga bersin terus wanita yang mabuk terlalu luar biasa. Hari ini dia tidak akan membiarkan Lina minum bir lagi. Dia Yoshua Tian mengakui jika tidak punya kemampuan yang akan melakukan sesuatu kepada Lina saat mabuk. Terakhir setelah membahas terus, Lina masih saja membuka beberapa botol bir. "Ayo, demi kehidupan muda kita yang bebas dan senang, bersulang. Kamu kenapa berdiam saja, bersulang?" Lina melototi matanya, kemudian berteriak kepada Yoshua Tian yang memikirkan sesuatu saat mengangkat botol birnya, karena tidak berdaya, Yoshua Tian terpaksa bersulang dengan Lina. "Hebat sekali, minum bir tidak perlu pakai gelas lagi, langsung pakai botol saja." Yoshua Tian diam-diam keringat dingin. "Polisi, kamu sebelumnya pernah pacaran berapa kali?" Lina mengambil botol bir, kemudian tersenyum melihat Yoshua Tian. Uhuk, uhuk, uhuk." Yoshua Tian batuk karena terkejut, dia hampir mati tersedak karena seteguk bir itu. "Ya Tuhan, kenapa gadis ini tiba-tiba menanyakan hal ini? Kenapa kamu bertanya? Ini bukanlah rahasia yang terlalu besar, apa yang aneh, siapa yang tidak pernah pacaran, bukankah hanya sembarang bertanya saja? Hei, kamu pernah pacaran berapa kali?" Wajah Yoshua Tian kembali menjadi merah. Berengska, dia tidak pernah pacaran sama sekali. Mungkin gadis ini akan menertawakannya jika mendengarnya. Kamu katakan dulu." "Hah? Kamu ini memang, masalah ini kamu juga menyembunyikannya. Baik, kalau begitu aku duluan. Oh ya, yang kukatakan padamu adalah yang pernah tinggal bersama, cinta monyet saat SMP tidak kubahas lagi," kata pembuka Lina langsung mengejutkan Yoshua Tian. Sungguh hebat. Pria yang pernah tinggal bersama mungkin juga banyak, kan? Suara Yoshua Tian bergetar, kamu pernah pacaran beberapa kali hingga tinggal bersama." Lina tertawa dan melihat ke langit-langit, sambil memutarkan matanya, gayanya sangat bandel dan gagah. "Oh, kalau begitu aku mau pikirkan dengan baik, aku mau hitung." Gila. Yoshua Tian hampir terjatuh. Jumlah pria yang pernah tinggal bersamanya juga harus menghitung dengan baik-baik. Dalam hati Yoshua Tian mulai tidak senang. Dia juga bukan total tidak senang, hanya saja sedikit menderita dan tidak enak. Intinya sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan. Asam-asam, pahit-pahit, tetapi malah tidak berdaya. "Pria yang pernah tinggal bersamaku, kira-kira ada?" Yoshua Tian dengan tegang menaikkan telinganya seperti anak yang sangat penasaran, matanya juga menjadi sangat bulat. Kini ponsel Lina tiba-tiba berdering, Yoshua Tian sangat benci orang yang menelepon. Waktu yang sangat penting. Dia ingin tahu, karena dia sangat ingin tahu dengan masa lalu Lina. "Oh, ada telepon, aku angkat dulu." Lina tetap membawa gelas bir berjalan ke depan meja, dia mencari ponsel di bawah beberapa majalah,
setelah mengambilnya dan mau mengangkat, dia malah mengerutkan alisnya lagi. Kenapa adalah Lai? Lai berengs asteriska. Untuk apa dia menghubungiku? Dia sudah tidak ingin memedulikannya lagi, terpikir saja membuatnya jijik. Berengs K ini beraninya bersama dengan wanita lain di belakangnya, dan sekali langsung bersama dengan dua wanita. Terlalu berengs asteriska. Kamu cepat angkat, kenapa berdiam terus, masakan sudah mau dingin. Yoshua Tian berkata sambil berdiri, dia membawa beberapa piring ke dapur untuk memanaskannya di microwave. Lina berpikir sebentar, terakhir dia mengangkatnya. Halo. Saat Lai mendengar suara Lina, dia hampir menggigit bibirnya. Dia sangat senang. Ini aku. Mehem, tahu, katakan. Kamu mau ke Pulau Es tidak? Apa? Lina mengerutkan alisnya, dia berpikir sebentar, nada bicaranya mulai tidak senang, kamu bercanda ya, sedang permainkan orang. Cari wanita lain saja. Aku tidak tertarik. Saat Lina mau mematikan telepon, dia langsung mendengar suara teriakan Lai yang kuat. Stella sudah menghilang. Apa kamu tidak ikut ke Pulau Es untuk mencari teman baikmu? Lina langsung terdiam di tempat, dia langsung dengan cepat mengarahkan ponsel ke telinganya dan berteriak. Lai, apa yang kamu katakan? Kamu bilang apa yang terjadi dengan Stella? Jika kamu berani bicara sembarangan, aku sumpah aku akan memotong telurmu. Beraninya kamu mengutuk temanku. Apa aku berani bercanda dengan hal ini? Stella benar sudah menghilang di Pulau Es. William sudah pergi ke sana, ini James juga sangat panik, dia juga sudah mencari pesawat khusus dan bersiap-siap ke Pulau Es mencari Stella. Kamu mau ikut? Lai langsung mengatakannya dalam sekali napas dan menunggu jawaban Lina. Akhirnya yang didapatkannya adalah diam yang sangat lama. Halo, apa kamu sedang mendengarnya? Kamu ikut tidak? Halo. Lina tiba-tiba melebarkan mulutnya dan menangis dengan kuat. Stella. Stellaku. Stella. Huhu. Bab 380. Tidak jelas dengan perasaan cinta. Lina pastinya mau ikut ke sana. Setengah jam kemudian, Yoshua Tian menggunakan mobil mengantar Lina ke bandara. Lai menunggu Lina dengan sangat semangat, tetapi saat dia melihat yang mengantar Lina adalah Yoshua Tian, ekspresi Lai langsung berubah menjadi buruk. Ternyata wanita ini selalu bersama dengan polisi itu. Bagus, bagus, bagus. Lina, kamu bagus sekali. Kamu pisah denganku dengan sangat terus terang. Tidak ada aku, kamu juga bisa langsung mencari pengganti untuk memenuhi perasaanmu yang kosong. Kamu memang wanita yang sangat sadis. Apa Stella benar-benar tidak bisa ditemukan lagi? Benar-benar sudah hilang. Lina menangis hingga matanya bengkak, dia menggosok matanya berjalan ke arah Lai. Yoshua Tian membawa koper Lina mengejarnya, dia berikan Lina tisu dulu lalu membujuk. Pegang tisu untuk lap matamu. Jangan menangis lagi, nangis lagi juga tidak ada gunanya. Tidak masalah, temanmu tidak akan ada masalah, gadis yang begitu baik hati tidak akan ada masalah. Lina mengambil tisu dan menyeka di hidungnya, dia menggosok hidungnya dan mengeluarkan ingus. Mulut Yoshua Tian memiring. Wanita ini di depan pria yang begitu baik, dia malah tidak tahu untuk menghindari sebentar, malah membuang ingus dengan begitu kuat. Setelah membuang ingusnya, Lina langsung mengembalikan tisu ke tangan Yoshua Tian. Yoshua Tian marah hingga mau mematikan Lina. Aku pergi dulu, kamu pegang kunci aku aja, setiap hari pergi bersih-bersih bentar, lihat apa ada baju yang perlu dicuci, nanti kamu cuci bentar. Baju dalam jangan dicuci di mesin cuci, mau pakai tangan cuci. Lina sedang memberitahu Yoshua Tian, kemaluan Yoshua Tian sudah mulai kejang. Bagus, sepertinya dia sudah menjadi pembantu gratis. Ekspresi Lai yang berdiri di sana semakin buruk. Kenapa dia merasa sangat menusuk hati saat mendengar Lina berbicara dengan polisi itu? Seperti, mereka berdua sudah menjadi pasangan suami istri yang sudah lama. Bahkan baju dalam juga menyuruh polisi itu untuk membantunya cuci. Berengs, K. Lai berkata dengan nada bicara yang sangat tidak tenang, cepat, tidak ada waktu lagi. Masih cerewet apa? Setelah mengatakannya, dia langsung membalikkan badan dan naik ke pesawat. James mengeluarkan kepalanya dari pesawat. Lai, wanitamu sudah tiba atau tidak? Lai langsung memalingkan matanya kepada James. James langsung terdiam. Karena dia melihat sekilas, ternyata Lina berdiri bersama dengan Yoshua Tian. Seketika James langsung mengerti semuanya.
William selalu menjaga di sisi Stella, dia tidak memedulikan betapa tidak senangnya dokter dan perawat itu, dia selalu memegang tangan Stella. Tuan William, istri Anda ada tanda dehidrasi, ini bukanlah masalah. Tetapi karena dia berada di tempat yang dingin dalam waktu yang lama, jadi peredaran darahnya tidak bagus, sehingga membuat banyak organ di tubuhnya menjadi kelelahan. Keadaan dia sekarang sangat bahaya, kami sudah berusaha semampu kami, jika dia bisa melewati hari ini dan demamnya turun, maka tidak ada masalah lagi. Jadi malam ini sangat penting, ekspresi William setelah mendengar perkataan dokter menjadi semakin buruk. William dengan ekspresinya yang dingin tidak mengatakan apapun dalam seketika. Saat dokter mengira William mau berbicara, William tiba-tiba berkata dengan dingin, "Jika ada yang terjadi padanya, kalian semua akan mati." Dokter itu langsung terkejut. William melihat dokter sekilas dengan tajam, dia menarik pintu berjalan keluar sambil berkata, "Aku akan melakukan apa yang kukatakan." Boom! William dengan kuat menutup pintu. Bu! Dokter langsung terjatuh di lantai. Tidak pernah menyadari sesial ini menjadi dokter. William dengan berat berjalan ke ruang ICU, semua bawahannya berdiri dengan tegak di depan pintu. Di mana Kanza? Pinggang Kak Kanza terkilir, dia sedang berobat di ruang pasien. Apa mau suruh Kak Kanza datang? Tidak perlu, biarkan dia istirahat saja. William melambaikan tangannya kemudian masuk ke ruang ICU. Bawahan itu membuka mulutnya dan terdiam di depan pintu. "Kenapa kamu tidak melakukan sesuai perintah Kak Kanza? Bujuk tuan muda makan sedikit." "Dasar bodoh. Hai, aku baru ingin bilang, tetapi lihat ekspresi tuan muda yang begitu tegas, aku ketakutan hingga tidak berani mengatakannya. Tuan muda seharian tidak makan, sungguh menyulitkan orang." Aku mulai merasa bersalah, mulai menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku bisa lupa bujuk tuan muda makan? Beberapa pria kumpul bersama berbicara dengan suara yang kecil, sangat sulit. Semua orang tahu sifat emosional William, dia gampang marah dan emosionalnya sangat gila. Di depan William tidak ada orang yang berani memotong pembicaraannya. William berjalan masuk, dia dari pintu melihat Stella yang terbaring di dalam dengan tatapan penuh perasaan. "Gadis yang kasihan, tubuhmu dipasang tabung sebanyak ini, kamu pasti tidak nyaman, kan? Hai. Biarkan aku yang menerima semua penderitaan ini demi kamu, aku tidak sanggup melihat kamu begitu menderita. Gadis, cepatlah sadar, aku pernah bilang, aku tidak akan membiarkanmu untuk pergi dulu. Setelah kamu sehat, aku janji aku tidak akan membuat kamu menderita lagi. Aku juga setuju walaupun kamu duduk di atas leherku." William berbicara dengan suara yang kecil, dia duduk di kursi, dengan ringan mengelus tangannya Stella, sampai dia sudah sangat lelah baru ketiduran. Pinggang Kanza tidak terlalu bermasalah, setelah istirahat dan pengobatan sebentar, dia sudah tidak begitu sakit lagi. Kanza selalu memikirkan William, dia tidak bisa berbaring dan memaksa untuk berdiri. Tuan, pengobatanmu belum selesai, Anda tidak boleh berdiri secepat ini." Seorang perawat muda langsung menahan Kanza, tangannya kecil dan lembut, ekspresinya juga sangat imut. Kanza menaikkan pandangannya, dia mengerutkan alis, lalu dengan galak melototi perempuan yang lembut dan berteriak, "Apa aku tidak bisa berdiri jika kamu bilang tidak boleh berdiri? Kamu siapa? Pergi!" Beraninya menahan pundak Kak Kanza. Gadis kecil, dasar tidak tahu batas. Perawat itu terkejut sampai wajahnya menjadi pucat, tetapi melihat postur tubuh yang kekar, ditambah dengan penampilannya yang tidak takut apapun, seketika dia sedikit mengagumi pria seperti ini. Sangat gentle. Wajah perawat menjadi tersipu, dia menundukkan kepalanya melirik Kanza dengan suara yang rendah berkata, "Dokter menyuruhku untuk menjagamu. Pengobatanmu ini ada waktu, dan belum selesai. Pinggangmu sudah terluka, jadi harus diobati dengan baik-baik, daripada ada gejala sisa." Ekspresi Kanza tetap terlihat tidak bagus untuk dikompromi, dia mengerutkan alis, melihat fisioterapinya dan perawat yang malu-malu. Dia tidak memikirkan kelembutan orang, dia langsung turun dari ranjang dan langsung melepaskan kepala fisioterapi. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh seperti ini, waktu pengobatanmu belum selesai. Aku senang. Kanza menaikkan dagunya, dia menatap perawat dengan tatapan tidak senang, merapikan bajunya, kemudian pergi secepat angin.
Beberapa pria langsung ikut dengan Kanza, tidak lama kemudian semua tidak tahan untuk tertawa. Tertawa apa? Cari mati ya. Ekspresi Kanza sangat buruk, dia membalikkan kepala memarahi beberapa pria itu. Beberapa pria itu langsung menyimpan kembali senyumannya dan berdiri dengan tegak, menggarukkan kepala dan berkata sambil tertawa, hihi, hihi, Kak Kanza, menurut kami perawat itu sepertinya menyukai Anda, jika tidak kenapa matanya yang besar selalu melihat Anda. Betul, betul, Kak Kanza, gadis itu sudah menyukai Anda. Anda jangan begitu kasar dengan orang dong. Kanza mengeratkan giginya dan melebarkan matanya, lalu mengangkat kepalan tangannya. Berengska, jika berani sembarangan lagi, aku akan menggepengkan kepala kalian. Banyak wanita yang menyukai aku, apa aku harus memedulikan mereka semua? Aku bisa menahan mereka semua. Ayo, tidak tahu bagaimana keadaan tuan muda sana, mana ada suasana omong kosong seperti ini. Beberapa pria itu mengeluarkan lidahnya, semua langsung memberikan Kanza sebuah definisi, tidak mengerti perasaan cinta. Kanza berjalan ke depan pintu ruang ICU Stella, dia perlahan menjinjitkan kakinya melihat ke dalam. Tuan muda sedang duduk di kursi samping tempat tidur, kepalanya menyamping di tempat tidur, tangannya masih memegang tangan Stella, dia ketiduran karena sangat kelelahan. Hai! Kanza tidak tahan untuk menghela napas. Tuan muda terlalu kasihan. Demi wanita yang bernama Stella itu, dia sudah tidak istirahat beberapa hari, pemikirannya selalu berada di kondisi yang sangat tegang. Dengan susah payah melewati segala rintangan untuk menolong Stella, dia juga tidak istirahat sama sekali, sekarang masih mau melewati masalah pengobatan Stella. Bahkan orang yang sangat kuat tahan banting juga tidak bisa menahan penyiksaan seperti ini. Makan dikit, tidak cukup istirahat, pemikiran yang berat, energi yang dikuras dengan banyak. Semua ini adalah hal yang dilewati tuan muda beberapa hari ini. Kanza masuk dengan diam-diam, dia membawakan sebuah selimut kepada William. Siapa sangka, selimut baru tersentuh di tubuh William, dia langsung terbangun dengan terkejut. Sehingga membuat Kanza juga terkejut karena William. Stella sudah sadar.